Produk-produk Cina makin hari makin ada aja gebrakannya. Mulai dari ngasih kualitas yang bagus dengan harga yang terjangkau, hingga fitur-fitur yang mungkin produk lain belum punya. Salah satunya dari Sego Mantep alias Segotep. Kali ini saya diberikan kehormatan untuk sekedar review singkat tentang PSU mereka, yaitu Segotep DM750G Digital versi white. Yuk kita intip dulu isi boxnya. Ini masih diplastikin ya, dan masih segel juga. Di depan boxnya ada tempelan-tempelan sertifikasi yang didapatkan oleh PSU ini. Di antaranya ATX 3.1, PCIe 5.1, 80 plus gold, dan PPLP.info gold. FYI, buat yang belum tahu, PPLP itu adalah Pro Performance Level Plan. Jadi intinya sebuah lab yang ngetesin PSU juga sob. Mereka udah ngetes lebih dari 1000 PSU. Pengetesan yang mereka lalui berupa performa seperti kestabilan voltase, efisiensi, input power, static ripple, dan seterusnya. Termasuk dari tingkat silent dan suhu PSU juga mereka tes. Lalu si Segotep DM ini dapat rating gold. Lanjut, dalam box ini kita disambut manual book yang isinya ya seperti biasa sih. Tapi di baliknya ini ada instruksi untuk kita download dan juga install aplikasi digital yang disediakan di website resmi Segotep. Nanti kita bahas itu. Terus ada box hitam yang isinya perkabelan. Mulai dari kabel power, kabel modular buat PSU-nya, dan plastik berisi baut beserta kabel tis. Setahu saya PSU Segotep itu selalu ngasih kita kabel tis. Menyinggung sedikit si kabelnya, ini dia kasih kita strap atau velcro di setiap kabel. Ini sih nice banget ya, biar kita mau rapiin kabel jadi lebih mudah. Dan kabelnya ini sob, sudah full emboss. Lentur banget, mempermudah kita saat nekuk-nekuk kabel nantinya. Karena biasanya kabel modular gini dikasih yang flat biasa atau yang sleeve. Itu pas kita kabel manajemen ketemu beberapa momen buat nekuk kabelnya susah banget. Biasanya bagian kabel ke CPU, kabel 24 pin ke MOBO, dan kabel SATA yang sering kena tekuk. Tapi lain cerita kalau emboss gini, sudah aman. Terlebih buat yang warna putih ini kasih kita full putih sampai ke konektornya. Jadi gak perlu lagi tuh beli-beli kabel extension warna putih kalau mau cakep tampilan PC-nya. Lanjut ke PSU-nya yang dibungkus pouch hitam. Biasanya PSU mahal nih yang dikasih bungkus ginian. Dan PSU-nya sendiri ini warna putih full ya sob, sampai ke fan-fannya juga putih. Salah satu hal unik dari PSU ini adalah ukurannya yang sedikit lebih kecil daripada PSU ATX pada umumnya. Kalau dilihat sekilas di kamera kayak PSU SFX ya, yang biasa dipakai buat mini PC. Panjangnya ada di sekitar 12,5 cm, dengan lebar kurang lebih di 15 cm. Tingginya sendiri ada di sekitar 8,6 cm. Kalau kita bandingin dengan PSU ATX biasa, ya kurang lebihnya seginilah perbedaannya. Padahal perbedaannya tuh kayak dikit doang ya, tapi kayak kerasa banget kalau si DM750 ini langsung kelihatan kecil. Hal seperti ini tentunya akan berpengaruh ke clearance antara PSU dan bracket di casing pada umumnya nanti. Jadi setidaknya PSU yang agak pendek gini ngasih ruang buat kita manajemen nantinya. Berpindah ke kelengkapan kabel-kabelnya. Ada satu kabel MOBO 24 pin yang panjangnya 60 cm. Dua kabel PCIe atau VGA tapi cuma 3 pin ya, jadi 3x8 pin. Yang satunya ini bercabang dan yang satunya enggak. Panjangnya ada di 55 cm yang enggak bercabang. Kalau yang bercabang itu ada di 50 cm. Lanjut, dua kabel CPU yang panjangnya 70 cm. Kabel 12 VHPWR atau sekarang namanya jadi 12 volt 2x6 pin up to 450 watt. Ini cuma satu ya. Kalau yang versi DM 1000 watt, dia dapat dua kabel. Panjangnya 60 cm. Terakhir dua kabel SATA dan Molex. Plus ada satu tambahan kabel buat ke USB 2.0 yang ada di MOBO. Fungsi dari kabel ini tentu buat monitoring si PSU-nya nanti. Jadi mirip kayak cooler yang punya layar digital gitu yang harus dicolok ke soket USB di MOBO. Ini juga sama, kita harus colokin ke situ. Nah, sekarang saya akan bacakan spek singkat dari PSU ini. Disclaimer dulu ya, saya bukan ahli dalam dunia PSU. Jadi saya cuma mau informasikan aja kalau jeroan PSU ini udah pakai full Japanese kapasitor, entah yang utama maupun filtering dan secondary-nya. Udah punya standar ATX 3.1 maupun PCIe 5.1. Sertifikasinya sudah 80 plus gold.
Fan-nya bisa di-adjust, mau dibuat 0 RPM juga bisa. Hal itu bisa kamu atur dalam softwarenya ini sob. Yap, karena seperti yang disinggung di awal tadi, yaitu digital. Yang dimaksud digital di sini gak ada layar buat nampilin sesuatu ya, tapi digital yang dimaksud lebih tepatnya untuk monitoring aja. Karena PSU ini sudah built-in sensor beserta softwarenya untuk kita pantau. Pastiin kabel buat ke USB tadi itu kepasang ya, karena kalau enggak ya nggak akan kebaca. Softwarenya bisa kamu download di websitenya Segotep. Pilih menu produk, power supply, 80 plus efisiensi, pilih yang gold, dan full modular. Scroll bawah dikit, pilih relate download, dan tada! Kamu akan di-prank Segotep karena di sini kosong. Hehehe. Simpelnya sih kamu langsung scroll aja ke paling bawah, pilih download. Lalu pertama download CH341 dahulu. Setelah itu buka aja dan install drivernya. Gampang kok ini mah. Setelah sukses, download lagi yang MU360 atau DM series PSU. Buka RAR-nya dan jalankan yang namanya HiMOS Setup. Install seperti aplikasi biasa, next aja. Dan seperti inilah tampilan monitoringnya. Kita bisa lihat total daya yang dikeluarkan oleh PC kita, termasuk parameter voltase seperti 3 volt, 5 volt, dan 12 voltnya. Termasuk fan si PSU-nya itu sendiri. Kita bisa pilih mau otomatis, mute alias silent, atau mau overclock alias jalan kenceng. Mau atur sendiri juga monggo di custom. Saran saya sih otomatis aja ya, karena kalau loadnya nggak terlalu berat, si fan nggak bakalan muter alias 0 RPM, biar bikin PC kita makin silent. Kalau saya tes main Kikir Impact, juga si fan-nya terpantau masih diam-diam aja ya alias belum jalan. Karena emang suhunya belum tinggi, jadi fan-nya masih santuy aja. Mungkin kecuali kalau loadnya udah 300-400 watt sampai ke atas ya, dia baru akan muter. Untuk saat ini, fitur dari softwarenya masih terhitung sederhana. Namun, kabarnya dari S-Gear, selaku distributor Segotep di Indonesia, fitur pada software ini akan ditambahkan nantinya. Seperti fitur histori penggunaan daya selama seminggu atau sebulan itu berapa. Jadi, kita bisa kalkulasiin tuh ke rupiah kalau penggunaan PC selama sebulan ini habis sekitar sekian watt. Jadi nggak cuma ngira-ngira doang, plus nggak kecampur sama hitungan listrik elektronik lain ya. Tapi ini daya PC-nya aja, murni tidak termasuk monitor, speaker, atau peripheral yang sumbernya bukan dari si power supply. Ini fitur yang bagus sih, semoga bisa secepatnya diimplementasikan ya oleh Segotep. So, dengan harga SRP di 1,75 jutaan, dan kalau kita cari di marketplace itu ada di sekitar 1,8 jutaan, variatif sih, cari aja toko favoritmu. Menurut saya ini big deal. Apalagi buat kamu yang mau build full putih karena dapat putih secara keseluruhan sampai ke konektornya. Gak perlu lagi deh extension gituan. Spek jeroannya udah bagus punya, spesifikasi dan proteksinya udah cukup lengkap. Fitur tambahan seperti kabel yang full emboss, konektornya universal. Jadi kalau di PSU lain tuh mungkin kabel modularnya antara PSU dan Mobo itu agak sama ya. Tapi di Segotep ini semuanya dibuat beda teman-teman. Konektor ke PSU itu semuanya dibuat mirip, jadi nggak akan ketuker konektor CPU ke konektor yang harusnya ke PSU. Terlebih konektor di bagian PSU-nya ini semuanya dibikin universal loh. Lihat aja di sini. Buat kabel CPU, PCIe, SATA atau molek, semuanya bebas colok kemana aja. Yang ada di bawah ini, jadi nggak akan bikin kita bingung, terutama buat pemula. Kalau kabel Mobo dan 16 pin 2x6 ada di atas ya, dibedakan sendiri. Lalu fitur tambahan digital alias software buat monitoringnya yang cukup bermanfaat buat mantauin kondisi kelistrikan di PC kita. Yang mana fitur ini belum ada di PSU lain yang punya harga setara. Bahkan untuk seri Segotep DM ini garansi yang dikasih itu sudah 12 tahun loh. Amit-amit PSU-nya rusak langsung diganti baru sob sama S-Gear. Gila, 12 tahun sob. PSU yang udah jadi turun-temurun kali ya. Hehehe. Nah, jadi dengan harga segitu dan fitur yang diberikan udah banyak, coba langsung aja cek link yang ada di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka, nggak usah di like juga apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PSU ini.